Oke guys, selamat siang, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di siang hari ini kita ketemu lagi di channel saya Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas terkait 12 zodiak, mulai dari pekerjaannya, asmaranya, bahkan keuangannya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bahas di siang hari ini guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait seputar zodiak gitu. Nah, di siang hari ini guys, saya akan membahas zodiak Sagittarius di akhir bulan September ini gitu. Dimana pembahasan saya mengenai zodiak Sagittarius, bagaimana pikiran dia terhadap kamu ketika ada sebuah konflik gitu. Apakah dia merasa menyesal atau sebaliknya merasa bahagia gitu. Nah, begitu juga terhadap kamu. Bagaimana pikiranmu terhadap si dia ketika ada muncul sebuah konflik gitu. Apakah ingin pisah dari dia atau ingin bertahan gitu. Nah, kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, di sini saya akan mengambil beberapa kartu untuk menggambarkan terkait pikiran dan perasaan kamu yang berzodiak Sagittarius. Apakah perasaan dan pikiran kamu merasa menyesal atau tidak gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait kartu yang berada di depan saya ini guys, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, kartu yang akan saya buka terkadang bisa bersifat resonate, bisa juga tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana teman-teman untuk menyikapinya. Nah, kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, bagaimana pikiran dan perasaan kamu gitu. Nah, kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, bagaimana pikiran dan perasaannya ketika ada konflik terhadap kamu? Apakah ingin pergi atau dia berpikiran bahwasannya kamu sudah ada orang baru gitu. Nah, dua kartu ini akan saya buka. Saya melihat bahwasannya ketika ada konflik terhadap kamu yang berzodiak Sagittarius, pemikiran dan perasaannya justru bukan merasa dia menyesal gitu. Justru dia malah berpikiran terhadap kamu sudah memiliki orang baru gitu. Dimana orang baru itu bisa membuat kamu, bisa memimpin kamu dari segala aspek gitu. Dua kartu ini saya melihat dia justru berpikiran bukan untuk menyesal, justru perasaan dia ibarat berkata dia bahagia gitu. Karena dengan kepergian dia ketika ada suatu konflik, dia berpikiran saya saya adalah seseorang yang tidak pantas terhadap kamu gitu. Atau sebaliknya, kamu pun bisa juga berpikiran terhadap dia bahwasannya kamu bukan orang yang terbaik terhadap dia. Karena ketika antara kamu dan dia dipersatukan dan menjalani sebuah hubungan, kalian itu ibarat ada aja pertengkaran yang atau perdebatan yang muncul gitu. Nah,
Saya melihat kartu ini antara pikiran dan perasaan kamu di sini sama-sama berpikiran bukan merasa menyesal, bukan merasa ingin kembali gitu. Justru dengan adanya sebuah konflik yang kalian hadapin akan memunculkan seseorang gitu, dimana seseorang ini bisa memimpin antara si A dan si B gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya guys, dengan kedatangan seseorang ini, dimana kedatangan dia ingin membuat antara si A dan si B sama-sama merasa nyaman. Di sini pun kamu berpikiran dan dia berpikiran bukan cuma satu atau dua yang akan datang, tetapi banyak gitu. Dimana kedatangan mereka itu membuat kehidupan kamu atau hal yang kamu sedang jalani, yang kamu fokuskan tercapai gitu. Pikiran dan perasaan dia belum, tidak ada merasa menyesal di sini. Ketika antara kamu dan dia ada konflik, dia tidak ada merasa sedikit pun menyesal untuk kembali terhadap kamu, dan kamu pun seperti itu gitu. Tidak ada saling memberikan respon untuk kembali, karena ketika kalian pun ingin kembali pasti akan memunculkan sebuah konflik lagi gitu. Dan kalian pun berpikiran bahwasannya ingin memulai kehidupan dengan orang lain, dan dia pun ingin memulai kehidupan dengan orang lain gitu. Bisa saja antara kamu dan dia sudah sama-sama sedang menjalani sebuah komunikasi yang sangat intens terhadap orang lain gitu. Kalian berdua ini sedang fokus terhadap satu orang, sedang fokus terhadap hal di mana hal ini ingin bahagia gitu. Kartu selanjutnya, iya, Queen of Cups. Dengan perasaan atau pemikiran yang sama-sama memunculkan sebuah konflik, di mana konflik itu membuat kalian itu lebih stabil untuk kedepannya, lebih berpikiran dewasa terhadap terhadap tindakan kalian, dan kalian pun lebih berpikiran objektif untuk memilih pasangan gitu. Karena ketika kalian salah memilih pasangan, kalian bisa dibilang takut terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut akan mengulangi kejadian di masa lalu, yang dimana kejadian itu bisa memunculkan sebuah konflik atau tidak gitu. Ada Queen of Cups, dimana kartu ini kestabilan, ingin memulai kehidupan yang stabil, baik dari segi keuangan, pekerjaan, ataupun asmara gitu. Kalian menginginkan sebuah hubungan yang benar-benar nyaman, tidak memunculkan sebuah konflik, di mana hubungan itu sama-sama ada rasa kepercayaan, ada rasa kenyamanan gitu. Pikiran dia dan pikiran kamu untuk kedepannya tidak untuk kembali, tetapi ingin mengalami sebuah kestabilan gitu. Nah, kartu selanjutnya, kalian ingin mengalami sebuah kestabilan, tetapi kestabilan itu agak membingungkan untuk kalian berdua. Apakah ada sisi trauma yang kalian rasakan terhadap kehidupan kalian di masa lalu yang kalian jalani gitu, dimana sisi trauma itu membuat sebuah konflik dan konflik gitu. Ada berbagai macam konflik yang muncul ketika kalian sama-sama menyatu gitu.
Tetapi ketika kalian menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, kalian berdua masih bertanya-tanya, masih bingung untuk menentukan perasaan dan pemikiran kalian gitu. Apakah orang yang datang terhadap saya ini bisa membuat saya bahagia, atau justru membuat saya ada konflik gitu. Tetapi memang hubungan asmara masih membingungkan untuk kalian gitu, karena ada sisi trauma dan ada sisi depresi gitu. Tetapi dari segi keuangan, saya melihat bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, kamu akan memulai kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru itu di dalam dunia pekerjaan akan menghasilkan sebuah keuangan, pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah. Ini saya melihat kartu ini justru keuangan kamu yang akan membaik. Asmara kamu belum dikategorikan dalam kondisi baik gitu. Ada sisi trauma yang sangat mendalam di dalam hatimu sehingga membuat hubungan asmara kamu belum jelas. Tetapi keuangan dan pekerjaan kamu sangat stabil, saya lihat di sini. Berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Dari beberapa kartu ini ada dua kesimpulan yang saya ambil, bahwasannya kesimpulan yang pertama, untuk keuangan kamu dan pekerjaan kamu, kamu masih berada di dalam kondisi yang aman untuk kedepannya. Tetapi dalam hubungan asmara, kamu bingung antara ingin memulai kehidupan yang baru terhadap orang lain, perasaan kamu masih bertanya-tanya gitu. Kamu belum siap untuk melakukannya. Di sini asmara kamu bukan cuma satu atau dua orang yang akan datang menghampirin kamu, tetapi lebih dari 3 orang gitu. Kamu di sini penuh dengan ekstra untuk memikirkannya secara matang gitu. Yang pastinya antara pikiran dan perasaan kamu dengan si dia dengan kamu, di sini belum ada kartu yang berbicara bahwasannya kalian merasa menyesal dan ingin kembali. Justru dengan rasa munculnya sebuah konflik, kalian lepas, kalian bahagia gitu. Sama-sama merasakan sebuah kebahagiaan batin. Tidak ada merasa tertekan dan ditekan gitu. Nah, kesimpulan yang kedua, bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, kamu fokus aja terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang. Karena dengan kefokusan kamu, itu akan memberikan kamu sebuah hasil atau buah-buah manis terhadap kehidupan kamu selanjutnya gitu. Kamu harus santai, pemikiran kamu harus rileks gitu. Karena ketika pikiran kamu tidak rileks dan pikiran kamu kacau, kamu bingung untuk memulai hal baru tersebut terhadap orang barumu. Begitu juga dia gitu. Nah, sekian dulu bagi kamu yang berzodiak Sagittarius. Salam kartu tarot, salam zodiak